Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dimas Angga Nur Sasongko. Pada kali ini kita akan belajar mengenai Jokowi. Wah, apa itu Jokowi? Apakah presiden kita? Ya, benar sekali. Nah, namun pada materi matematika kali ini kita akan belajar Jokowi. Adapun ya kepanjangannya ya, biar nanti kita tidak salah paham. Oke, Jokowi itu adalah jarak kecepatan waktu. Nah, kita pakai istilah Jokowi biar kita ingat dengan presiden kita dan juga lebih mudah yang menghafal jarak kecepatan waktu. Oke. Nah, Jokowi ini sendiri jarak kecepatan waktu masuk ke dalam materi kelas 5 di semester yang kedua atau semester ke-6. Yuk, gimana kelanjutannya kita akan belajar bersama-sama. Nah, ada pun trik untuk kita hafal ya rumus-rumus dari Jokowi itu sendiri. Ya, apabila kita lupa, tenang saja, kita bisa membuatnya sendiri, yaitu dengan segitiga Jokowi. Ya, tentunya dengan aturan-aturan sebagai berikut. Oke, yang pertama kita akan buat segitiganya dulu ya. Nah, segitiga tersebut terdiri dari 3 bagian, bagian atas, terus kiri bawah, dan kanan bawah. Nah, bagian atas itu sendiri, nah kita tulis dengan huruf J ya, jarak. Kemudian yang kiri bawah kecepatan, kanan bawah W waktu. Ya, jangan lupa di antara K dan W kita berikan tanda kali. Nah, bagaimana jika kita akan mencari rumus jarak itu sendiri? Oke ya, yang pertama kita akan cari jarak. Nah, yang tersisa adalah kecepatan dan waktu sejajar, dan di sini ada tanda kalinya. Maka dari itu, kalau kita akan mencari jarak, kecepatan dikali waktu. Oke, bagaimana? Cukup bisa dipahami ya. Oke, lanjut yang kedua. Bagaimana kalau kita akan mencari kecepatan? Oke, nah di sini yang tersisa jarak dan waktu. Di sini atas dan bawah ya, maka dari itu bukan kita kali, namun kita bagi. Nah, jarak dibagi waktu. Oke, kita sudah punya 2, dan yang terakhir adalah kita akan mencari waktunya. Nah, kalau kita mencari waktu, nah di sini tersisa jarak dan kecepatan, nah, atas dan bawah. Maka dari itu bisa kita bagi ya. Oke, jarak dibagi kecepatan. Nah, demikian rumus-rumus yang bisa kita cari dengan cara segitiga Jokowi. Bagaimana semua? Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, pada kali ini kita akan belajar ya dengan contoh yang pertama. Ya, ini cukup mudah anak-anakku semuanya dan teman-teman semuanya. Oke, tentunya untuk soal-soal Jokowi ya sebagian besar menggunakan soal-soal cerita. Jadi kita berlatih ya bernalar, logika, dan juga bagaimana kita belajar cara menjawab, tentunya dengan urutan-urutan yang sesuai ya. Oke, yang biasa kita gunakan dengan urutan diketahui, ditanya, dijawab ya. Oke, sebelumnya kita baca dulu untuk soalnya. Diketahui bahwa burung elang membutuhkan waktu 5 jam perjalanan menuju sarangnya dengan jarak 450 km. Jauh sekali. Tentukan berapa kecepatan kilometer per jam terbang burung elang tersebut menuju sarangnya. Oke, jadi langkah berikutnya bisa kita buat. Kalau misal lupa, kita buat segitiganya, kemudian kita akan tulis diketahui, ditanya, jawab. Oke,
Yang pertama kita ketahui di soal adalah ada waktunya, waktu 5 jam perjalanan. Jadi kita tulis jaraknya dan waktunya ya, 5 jam, jaraknya 450 km. Kemudian kalau jarak dan waktu sudah, nah di sini yang kita tanya adalah kecepatan ya, kilometer per jam. Jika kita akan mencari kecepatan, ingat ya, di jarak dibagi waktu. Jadi kita langsung masukkan. Nah, sebelum kita masukkan, Bapak ingatkan kembali anak-anak semuanya. Nah, di sini apakah satuannya sudah sama? Kita lihat di sini ya. Sini kilometer sama. Jam. Karena semuanya satuannya sudah sesuai, maka dari itu bisa langsung kita hitung. Nah, jaraknya 450 dibagi 5, sehingga bisa kita dapatkan hasilnya adalah 90 km per jam. Bagaimana anak-anakku semuanya? Bisa dipahami ya? Bapak harap kalian bisa semuanya. Lanjut ke latihan. Ya, latihan kuis. Ayo kita latihan beberapa soal yang sekiranya termasuk dalam materi Jokowi. Nah, kita masuk ke dalam latihan yang pertama. Nah, di sini sudah ada soal cerita ya, anak-anakku semuanya. Kita baca terlebih dahulu. Diketahui bahwa Kiki mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 55 km per jam. Jika waktu tempuh Kiki sampai rumah 3 jam, tentukan berapa jarak ya dalam satuan kilometer sampai rumah. Langkah yang pertama kita akan tulis dulu untuk diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah dari soal kita bisa menuliskan yang diketahui, yaitu kecepatannya 55 km per jam. Kemudian yang kedua waktunya 3 jam. Jadi yang akan ditanyakan adalah jarak dalam kilometer. Nah, sebelum kita akan hitung, kita harus pastikan satuannya sudah sesuai semuanya. Sini kilometer sudah, jam sudah. Jadi kalau misalnya sudah sesuai, langsung kita bisa hitung. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu anak-anak semuanya, jangan sampai lupa. Jarak yaitu kecepatan dikali waktu. Ingat ya, kalau lupa kita buat segitiganya dulu. Kecepatannya kita masukkan ya 55, kita kalikan waktunya 3 jam, sehingga 55 kali 3 adalah, ayo berapa? Saya adalah 165 km. Jadi jaraknya adalah 165 km. Gimana untuk latihan 1? Bisa dipahami ya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik dan benar. Lanjut untuk latihan yang kedua. Kita baca bersama-sama ya. Sebuah bus bergerak menuju tempat wisata dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Bus berangkat pukul 06.45 menit dan akan menempuh jarak 240 km. Pukul berapa bus akan sampai di tempat wisata? Wah, ini soalnya cukup menantang nih ya. Jadi harus kita cari dulu kira-kira waktu perjalanan berapa, sehingga nanti akan sampai pukul berapa nih bus ya. Langkah pertama jangan sampai lupa kita tulis diketahui, ditanya, dan dijawab. Yang diketahui di soal apa saja coba anak-anak semuanya? Kecepatan 60 km per jam. Lanjut. Jaraknya di sini 240 km. Terakhir. Waktu berangkatnya
Terus itu pukul 06.45 menit. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu sampai. Kira-kira waktu sampainya pukul berapa? Nah, langkah pertama jangan sampai lupa, kita harus pastikan satuannya harus sesuai ya. Di sini kilometer sudah sama, jam nanti jam kali itu bisa langsung kita hitung. Oke, langkah pertama kita harus cari tahu dulu waktu perjalanan ya. Nih, waktu perjalanan. Waktu jangan sampai lupa mencarinya jarak bagi kecepatan. Oke, kalau lupa kita bisa buat segitiganya ya. Oke, jaraknya kita masukkan 640 km dibagi 60 km ya, sehingga jawabannya adalah 4 jam. Oke, jadi waktu perjalanan 4 jam. Karena sudah kita ketahui waktu perjalanan 4 jam, kira-kira waktu sampainya pukul berapa ya? Oke, langkahnya gimana ya? Oke, langkahnya adalah sebagai berikut. Waktu sampainya itu bisa kita cari dengan cara waktu berangkat 06.45 tambah waktu perjalanan tadi yang kita cari. Oke, jadi tambah 4 jam. Sehingga 06 ya lebih 45 menit tambah 4 jam, jadi 6 tambah 4 itu 10. Nah, lebihnya 45 menit, sehingga kita dapatkan waktu sampai yaitu pukul 10 lebih 45 menit. Oke, bagaimana anak-anakku semuanya kira-kira untuk latihan-latihan soalnya? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik dan semangat untuk PH atau PTS atau mungkin dengan PLS nantinya ya, PAT. Mudah-mudahan kalian diberikan kelancaran. Oke, baik. Nah, demikianlah untuk materi Jokowi kali ini anak-anakku semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video-video saya, semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa untuk membuka channel Pak Dimas di Dimas Angga Nur Sasongko. Oke, terima kasih dari Bapak. Dadah. See you.